Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh para santri, para santriwati yang semoga Allah rahmati, semoga Allah jaga hati kita di dalam kebaikan. Allah menganugerahkan kepada kita istiqomah, baik itu di dalam kebaikan ataupun di dalam kebenaran. Ada manusia yang istiqomah melakukan kebaikan tetapi ternyata sepanjang hidupnya dia tidak mengenal kebenaran. Ada manusia yang mereka diberikan oleh Allah istiqomah di dalam kebaikan tetapi tidak istiqomah di dalam kebenaran. Kita kalau minta sama Allah harus terperinci. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang baik dan jadikanlah saya orang yang benar. Dan semoga saya istiqomah di atas kebaikan dan di atas kebenaran. Ini merupakan zaman fitnah, dan konsekuensi ketika kita hidup pada zaman fitnah yaitu adalah merasakan beratnya perjalanan kita untuk memegang kebenaran. Makanya kita terus meminta kepada Allah supaya diri kita, keluarga yang kita cintai, anak-anak keturunan kita diberikan oleh Allah kebenaran dan diberikan oleh Allah sebuah kebaikan. Yang baik tidak boleh antipati terhadap kebenaran. Banyak orang yang baik tapi benci kebenaran. Ada atau tidak ada? Ada. Dia melakukan kebaikan secara interaksi sosial baik, tapi setiap kebenaran yang ada di dalam Al-Quran maka dia membencinya. Maka kita tidak ingin menjadi orang yang sekedar baik. Ada pula orang yang menjalankan kebenaran tetapi ternyata dia tidak baik, melakukan kerusakan, melakukan perkara yang melampaui batas. Maka ini pun bukan pilihan kita. Pilihan kita adalah bagaimana seorang mukmin mereka menjadi baik dan mereka menjadi benar pada kehidupan mereka. Dan kita minta sama Allah semuanya, semoga kita diberikan oleh Allah kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Proses untuk menjadikan kita mudah untuk bersyukur, kata para ulama, yaitu ketika kita menyadari diri kita ini tidak punya modal dalam kehidupan. Modal kita itu tidak ada. Orang yang menyadari hidupnya itu tidak punya modal kecuali modal itu diberikan sama Allah, dia menjadi orang yang pandai untuk bersyukurnya gampang. Kalaupun mendapatkan ujian, maka sabarnya juga lebih gampang, karena dia merasa tidak ada yang dia hilang dalam kehidupannya, karena modalnya itu datang dari Allah. Kalau kita jujur melihat diri kita ini kan modalnya nol. Kita lahir, semua kekuatan yang melahirkan kita datang dari Allah. Oksigen datang dari Allah, air datang dari Allah. Pakaian yang kita kenakan untuk menutupi aurat kita datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Maka itulah yang menjadikan kita ketika faham kita mulai hidup itu modalnya nol. Maka kalau kita menyadari kita ini modalnya nol, kalaupun hilang, nggak ada yang hilang, wong bukan milik kita kok. Kalaupun datang tidak akan menjadi sombong, wong juga bukan milik kita. Kita ini modalnya nol. Maka itu yang akan menjadikan kita mudah untuk bersyukur dan mudah untuk bersabar. Biasanya yang susah menjadikan kita bersyukur itu ya karena kita senantiasa terbiasa bahwasanya kita memiliki apa yang kita dapatkan. Akhirnya kita merasa kurang ketika kita tidak merasa bahwasanya semua itu miliknya Allah semata. Mari kita kembali kepada titik nol kehidupan kita. Kita ini tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak punya apa-apa, gampanglah bersyukur. Terhadap nikmat sedikit aja sudah bersyukur. Karena memang modalnya datang dari tidak apa-apa. Kalaupun hilang, nggak ada yang masalah. Memang semuanya pinjaman dan diberikan oleh Allah. Semoga kita selalu menyadari kehidupan kita adalah datang dari Allah, berpulang kepada Allah, mengalir untuk Allah. Dan itulah yang menjadikan kita gampang bersyukur pada kehidupan kita. Dan syukur inilah sejatinya obat dari semua kekecewaan kita pada kehidupan itu berpulang. Bagaimana cara kita menata hati kita untuk selalu bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati. Tentunya kita hari ini hidup pada zaman fitnah. Hidup pada zaman fitnah itu
memiliki banyak konsekuensi yang kita rasakan ketika seseorang hidup pada zaman fitnah. Kita hidup pada zaman fitnah dan kita berada pada 3 fase fitnah yang disebut dengan 3 prakondisi fitnah sebelum munculnya Dajjal sebagai makhluk yang menjadi sumber fitnah terbesar pada kehidupan manusia. 3 fitnah besar yang ada sebelum munculnya Dajjal itu apa? Yang pertama yaitu fitnatu akhlas, yang kedua fitnatu sarra, yang ketiga fitnah duhaima. Fitnatu akhlas itu sebuah fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin akhirnya bercerai-berai. Mereka saling bermusuhan, mereka saling menghujat, mereka tidak mampu bersaudara dan begitu gampang untuk menjatuhkan kehormatan dan begitu gampang untuk mengalirkan darah. Itu disebut dengan fitnatu akhlas. Dan ini kita rasakan betul ada pada kehidupan kita. Karena masalah yang kecil kita bertengkar, karena masalah-masalah remeh akhirnya kaum muslimin gampang untuk membunuh, gampang untuk mengalirkan darah. Dan itu konsekuensi, kata Nabi, sebelum munculnya Dajjal tidak akan terjadi. Dajjal itu muncul pada kehidupan manusia sampai kita melihat antara muslim dengan muslim itu gontok-gontokan, saling bermusuhan, saling bertikai, dan mereka melupakan tentang pentingnya arti bersaudara. Ini disebut dengan fitnatu akhlas. Yang kedua disebut dengan fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu sebuah fitnah ketika kita kaum muslimin diberikan oleh Allah berlimpahnya kenikmatan dan harta yang tidak didapatkan pada generasi-generasi awal. Akhirnya kita menjumpai banyak kaum muslimin diberikan oleh Allah kekayaan, dimudahkan untuk mendapatkan materi. Asalnya padang pasir, di dalamnya ada minyak. Lalu akhirnya menjadi komoditi luar biasa. Negara-negara yang asalnya terbelakang, miskin, akhirnya menjadi negara maju dengan kemajuan luar biasa karena banyaknya harta yang ditemukan. Kita juga menemukan di Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang ditemukan, dan ini merupakan bagian dari sebuah prediksi yang dikatakan oleh Nabi. Sebelum munculnya Dajjal, kemakmuran atau kekayaan itu akan dirasakan oleh banyak kaum muslimin. Ketika dirasakan oleh banyak kaum muslimin, maka yang terjadi adalah kecintaan orang kepada dunia semakin besar dan semakin mempertajam fitnatu akhlas sebelumnya. Fitnatu akhlas itu apa? Pertikaian. Akhirnya pertikaian itu yang dulunya mungkin karena agama, sekarang melebar. Pertikaian itu karena warisan, karena harta, karena pekerjaan, karena bisnis. Dan itu merupakan fitnatu sarra yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya hari ini kan semua itu bisa jadi duit, apapun bisa jadi duit. Sampah bisa jadi duit, bisa jadi komoditi. Punya barang sesuatu bisa menghasilkan uang. Makanya sampai ada istilah di sosial media, jangan melawan pebisnis emak-emak berdaster, karena bisnisnya itu bisa mengalahkan pemodal-pemodal besar. Ya, saking begitu gampangnya uang didapatkan dan begitu gampangnya materi untuk diperoleh. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi, itu yang disebut dengan fitnatus sarra. Ada yang ketiga yang disebut dengan fitnah duhaima. Ya, fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu apa? Kegelapan. Jadi betul-betul akhirnya orang itu susah untuk ngerti ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ini ngomong begini, ini ngomong begitu. Habib ini ngomong begini, Habib itu ngomong begitu. Jadi akhirnya kita semakin bingung. Semakin banyak YouTube yang kita lihat, semakin pusing. Karena semakin banyak informasi yang kita peroleh dan kita dapatkan. Makanya tidak mengherankan, kadang-kadang kalau terlalu banyak melihat YouTube, akhirnya semangatnya untuk belajar jadi hilang. Ada kejadian nyata, ada seseorang yang tidak mau lagi ikut kajian. Dia mengatakan, saya mencukupkan dengan YouTube, tapi setelah saya banyak mendengar YouTube malah tambah pusing saya. Yaitu termasuk dari fitnah duhaima. Akhirnya orang itu susah mengenali kebenaran. Saya saja ibu, bapak, yang memiliki sedikit ilmu, secuil, bahkan hanya sedebu saja bisa baca kitab, itu pun terkadang masih suka bingung. Ini ngomong begini, ini fatwanya begini, ini fatwa begitu. Sampai akhirnya beberapa kali kami harus istikharah kalau kami akan memutuskan satu perkara. Padahal bisa untuk buka kitab, ternyata masih sulit.
Apalagi bagi mereka yang selama ini mungkin tidak bisa membaca kitab, mungkin hanya datang untuk ngaji, terkadang justru semakin bingung. Dan itu merupakan bagian dari fitnah duhaima. Orang itu semakin bingung. Orang milih sekolah yang bagus bingung. Bukan hanya dalam perkara agama, bahkan dalam perkara benda materi saja terkadang kita bingung kan. Membedakan mana yang KW, mana yang ori itu bingung. Bahkan membedakan laki-laki dan perempuan hari ini aja kita bingung. Yang laki atau perempuan. Dan akhirnya dampaknya sampai urusan agama. Loh, sampai urusan laki-laki dan perempuan itu sekarang bingung, Bu. Sekarang di barat itu sedang ada sebuah tren besar, yaitu diperangi masalah gender. Jadi tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Jadi kalau mereka mengatakan apa itu definisi laki-laki, oh itu sudah berubah. Definisi perempuan itu apa? Enggak ada. Makanya di orang barat hari ini setiap anak itu mulai tidak dipakaikan gender dari mereka semenjak lahir. Akhirnya anak itu kalau ditanya, anakmu kelaminnya apa? Orang tuanya akan menjawab, ya tergantung nanti dia milihnya apa. Coba. Kan bingung. Ya kan? Padahal kucing aja tahu gendernya apa. Maka inilah yang menjadi bagian dari sebuah fitnah duhaima. Akhirnya kita akan kebingungan dalam banyak perkara. Makanya akhirnya betul kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, jangan banyak dengar, jangan terlalu banyak membaca yang kita tidak pastikan bagaimana kebenarannya. Semakin kamu memasukkan hal informasi ke dalam pikiranmu, bukan semakin meringankan hidupmu, tetapi semakin memberatkan masalah dalam hidupmu. Dan itu menjadikan kita mengerti, itu disebut dengan fitnah duhaima. 3 kondisi ini akan selalu ada pada kehidupan kaum muslimin sampai nanti munculnya Dajjal. Jadi Dajjal itu muncul kapan? Ketika puncak pertikaian kaum muslimin sudah semakin menguat, puncak kecintaan kaum muslimin kepada dunia semakin menguat, dan semakin puncak kebingungan kaum muslimin terhadap kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu semakin besar. Pada saat itulah munculnya Dajjal. Tidak usah kita penasaran, saya pengen lihat Ustaz Dajjal, tidak usah. Dajjal itu bukan sesuatu yang kita nantikan. Saya minta panjang umur supaya saya bisa ketemu Dajjal. Ngapain gitu? Saya pengen membuktikan ilmu saya di Baitus Syakirin. Alah, songong kamu. Tidak usah. Karena Dajjal bukan makhluk yang patut untuk ditunggu. Maka ketika kita paham, kita sekarang hidup pada satu zaman yang disebut dengan zaman fitnah, dengan 3 prakondisi yang diprediksi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan konsekuensi kalau kita hidup pada zaman fitnah itu apa? Konsekuensinya banyak. Salah satu di antara dampak konsekuensi kalau kita hidup pada zaman fitnah itu apa? Orang begitu gampang untuk depresi dan frustasi. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Mana dalilnya orang itu kalau ketika hidup pada zaman fitnah itu mudah depresi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul biqabri akhihi fayaqulu laitani makanahu. Maka Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat. Allah tidak akan pernah menggulung alam semesta dengan adanya hari kiamat sampai kamu akan menjumpai banyak manusia dengan seluruh masalah yang mereka dapati pada kehidupan. Setiap mereka melewati kuburan, mereka berhenti dan mereka ngobrol dengan kuburan itu. Laitani makanahu, coba saya mati dan menggantikan posisi dia yang sudah mati. Kenapa orang ingin mati? Bukan karena ingin berjumpa dengan Allah, bukan. Siyak ataupun konteks hadis ini tidak menerangkan orang ini ingin mati supaya ingin ketemu Allah. Itu kan beda. Saya pengen mati ya Ustadz, karena pengen ketemu dengan Allah lebih cepat. Itu mulia. Tapi kalau pengen mati karena beban masalah itu beda. Dan Nabi sudah mengatakan banyak orang stres dan depresi. Saya ketika membaca hadis ini, saya mencoba untuk membuka sebuah data dari Kementerian Kesehatan. Ibu-ibu dan bapak tahu, data Kementerian Kesehatan itu mengungkapkan bahwasanya penderita gangguan mental kejiwaan hari ini datanya yang ada antara angka 19 juta sampai 23 juta.
Itu yang terdeteksi. Yang tidak terhitung lebih banyak lagi. Jadi kayak fenomena gunung es yang kelihatan belum menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Dan prediksi Nabi itu tidak ada yang salah. Prediksi Nabi tidak ada yang salah. Kalau prediksi dukun itu kan yang benar satu, yang salah 200.000, tapi yang salah nggak pernah diungkap. Yang betul aja yang diungkap terus diungkap supaya tampak luar biasa dukun itu. Ramalannya Mbak Yu, Mbak Yul itu. Kalau prediksi Nabi itu betul-betul benar. Makanya Nabi akhirnya mengatakan salah satu di antara hal yang kita akan jumpai pada zaman fitnah itu apa? Yaitu depresi dan frustasi. Ibu depresi dengan kelakuan anak, anak depresi dengan kelakuan orang tua, seorang karyawan frustasi dengan apa yang terjadi di lingkungan kantornya, semua bisa menjadi sebab orang itu depresi. Dan kalau kita bedah lagi, depresi itu turunannya banyak lagi. Penyebabnya apa depresi? Salah satunya karena kuatnya kecintaan manusia kepada dunia, itulah yang menjadikan orang itu depresi. Kalau orang sudah mencintai dunia dan penampakannya secara berlebihan, kalau sudah overdosis mencintai dunia, maka disitulah kita akan mendapatkan berbagai macam penyakit depresi dan frustasi yang bisa mendera pada kehidupan, dan itu mengakibatkan rusaknya kehidupan dunia dan akhirat kalau orang sudah semacam itu. Muqaddimah ini apa kaitannya dengan kitab At-Tadhkirah? Nah, ini saya sambungkan supaya kita paham kenapa kita harus membahas kitab ini. Ini kaitannya erat. Kenapa pembahasan ini kita hadirkan dalam pembahasan kitab At-Tadhkirah? Karena dengan kita mengetahui secara nyata dan pasti bahwasanya depresi dan frustasi itu sudah subur pada kehidupan hari ini, maka kita harus paham, tidak ada yang bisa mengistirahatkan hati kita dan pikiran kita kecuali adalah mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu mengistirahatkan hati dan pikiran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qurtubi di awal-awal pembahasan, masih ingat atau tidak? Insya Allah tidak ingat, saya ulangi kembali. Yaitu ketika Imam Qurtubi mengatakan mengingat kematian itu obat. Bagi mereka yang kaya, obatnya apa? Kalau mengingat kematian, supaya tidak sombong dengan kekayaannya. Bagi mereka yang miskin, maka ketika mengingat mati itu obat, supaya dia tahu kemiskinan, kemalangan, kesedihan yang dia rasakan itu yang tidak akan bertahan lama. Sebentar kok, paling sampai mati selesai. Dan itu akan menjadi obat. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Jangan terus-terusan untuk membahas apa yang ada di atas tanah. Tapi kita harus membahas bagaimana kehidupan kita di bawah tanah. Karena dengan membahas kehidupan kita di bawah tanah, tentang kematian, perjalanan ruh, bagaimana sakaratul maut, bagaimana mati, bagaimana malaikat maut, itu akan menghidupkan hati kita kembali sekaligus untuk menjadi obat bagi kita. Kalau ada yang lagi kena masalah, sebentar, masalahmu sebentar, paling sampai mati. Kalau ada di antara bapak dan ibu yang ternyata rekeningnya sampai miliaran, jangan sombong. Karena ketika mati pun tidak ada satupun yang dibawa di dalam telapak tangan kalau kita sudah diletakkan di liang lahat. Jadi enak. Islam itu selalu memprediksi sesuatu tepat dan meracik obatnya secara lebih tepat. Dan itulah enaknya dalam kehidupan kita. Makanya kita ingat Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu kalau beliau merasa sedih, kecewa gitu. Hasan Al-Basri ini ulama besar. Simple aja beliau, kalau lagi sedih, futur, maka beliau mencoba ngecek siapa orang kampung yang lagi sakit berat. Dia datangi, dia ketok pintunya. Ya Pak, gitu. Ini bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arab kan nggak paham, saya terjemahkan. Ya gitu, saya mau nengok orang sakit. Nengok, ketika orang itu sakit berat. Kenapa Hasan Al-Basri meniatkan kalau beliau sedang merasa futur, beliau melihat orang sakaratul maut, beliau melihat orang yang meninggal dunia, karena di situ ada obat bagi beliau. Ya, makanya beberapa hari yang lalu ada seorang ikhwan laki-laki datang ke saya, Ustadz saya lagi futur. Ya sudah, lihat orang yang sakaratul maut di rumah sakit. Karena itu akan memberikan kepada kita sebuah kekuatan.
kematian itu walaupun secara kejiwaan kita membenci, kenapa kita takut kepada kematian, tapi bagaimanapun kematian itu bisa memberi efek positif dalam kehidupan kita. Terus-terusan ngelihat rumahnya artis ini, ngelihat rumahnya artis itu, yang senyum-senyum ini yang suka ngelihat ini, maka lama-lama mematikan hati kita. Wah, ternyata artis ini punya ini di rumahnya, ini punya artis ini. Dan kita hiburannya gitu terus, ya atau tidak? Saya ngelihat dalam sebuah jurnal berita, masyarakat Indonesia itu paling suka melihat pencapaian kekayaan. Makanya program YouTube ketika bedah rumah itu selalu viewernya di atas jutaan. Ya nggak apa-apa sesekali. Tapi kalau terus-terusan kita melihat semacam itu, akhirnya apa? Kita semakin berat. Karena apa yang ditonton mata itu berdampak pada hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita semakin relevan, semakin pas. Kenapa kita harus bahas tentang sakaratul maut? Karena pembahasan ini akan menjadi obat apapun masalah dan problematika yang kita jumpai. Itulah kenapa kita membahas, yaitu masalah kitab at-tadhkirah.